Adegan dibuka di kota London pada tahun 1995. Seorang wanita bersama anak-anaknya dan satu asistennya yang basah kuyup karena kehujanan masuk ke dalam sebuah hotel pribadi dan minta disiapkan kamar suite. Wanita itu adalah Eleanor Young. Ia berkata sudah memesan kamar suite kemarin melalui telepon, tapi resepsionis mengatakan ia tidak bisa menemukan bookingannya. Tak lama, manajer hotel keluar untuk menghadapi Eleanor. Ia mengatakan semua kamar sudah penuh. Dan dengan kasar, si manajer menyarankannya untuk mencari hotel di daerah pecinan saja. Eleanor meminta kepada manajer untuk bisa meminjam telepon, tapi tidak diizinkan. Ia pun terpaksa keluar untuk menelpon suaminya dengan telepon umum. Selesai menelpon, Eleanor kembali masuk ke dalam hotel. Tapi manajer memintanya untuk keluar. Kalau tidak, pihak hotel akan menelpon polisi. Eleanor bilang silahkan saja. Tapi tak lama setelah itu, pemilik hotel keluar dari dalam lift dan menyapa Eleanor. Ia meminta manajer hotel untuk segera menyiapkan kamar suite karena mulai malam itu, ia sudah menjual hotelnya kepada Eleanor. Menyadari ternyata Eleanor adalah seorang konglomerat, manajer hotel dan staf resepsionis pun tercengang. I am selling the hotel to my dear friends, the Young family of Singapore. Join me for a toast. We'd be delighted. Maju ke tahun 2018 di kota New York, seorang profesor bernama Rachel Chu dijemput pacarnya, Nick Young, untuk pergi berkencan ke sebuah kafe. Ia memohon Rachel untuk ikut bersamanya pulang kampung ke Singapura. Di tempat yang sama, seorang wanita terkejut melihat keberadaan Nick bersama Rachel. Ia pura-pura lewat dan mengabadikan momen mesra Nick dengan Rachel, lalu menyebarkan berita itu ke teman-temannya. Dengan cepat, berita itu pun menyebar ke seluruh penjuru Asia. Di Singapura, Eleanor sedang mengadakan perkumpulan rohani dengan teman-temannya. Salah satu temannya memberitahu bahwa putra Eleanor, Nick, akan membawa pulang seorang gadis ke Singapura. Eleanor segera menelpon Nick dan menanyakan tentang kebenaran berita yang ia dengar. Nick terkejut, kok ibunya bisa tahu hal itu? Tapi ia membenarkan berita tersebut dan mengatakan bahwa ia akan mengajak Rachel ke Singapura. Ditemani ibunya, Rachel memilih-milih gaun yang akan ia kenakan untuk bertemu keluarga Nick. Ia sangat khawatir tentang bagaimana pendapat keluarga Nick terhadapnya. Nick dan Rachel sampai di airport dan bersiap-siap untuk terbang. Rachel dibuat kebingungan ketika tahu ia diajak Nick menggunakan penerbangan kelas 1. Rachel bertanya kepada Nick apakah ia berasal dari keluarga kaya? Nick tidak menjawab dengan jelas. Ia hanya mengatakan bahwa mereka hidup dengan nyaman. Sesampainya di Singapura, Rachel dan Nick dijemput Colin dan calon istrinya, Araminta. Mereka menghabiskan malam mereka dengan makan-makan bersama. Di sisi lain, sepupu Nick yang satu lagi, Astrid, baru saja membeli perhiasan yang super mahal. Ia pulang ke rumahnya dan memerintahkan para pelayan untuk menyembunyikan perhiasannya agar tidak diketahui suaminya, Michael. Di tempat tidur, Astrid menghadiahkan sebuah jam tangan mahal untuk suaminya. Keesokannya, Rachel mengunjungi rumah sahabatnya semasa kuliah di New York, Paiklin. Rachel sangat terkejut. Ternyata Paiklin juga berasal dari keluarga kaya. Di ruang makan, keluarga Paiklin bertanya siapa memangnya pacar Rachel. Ketika Rachel menyebutkan nama Nick Young, mereka semua terkejut bukan main. Rachel kebingungan karena ia tidak terlalu tahu latar belakang pacarnya itu. Paiklin lantas menjelaskan bahwa keluarga Young adalah keluarga super kaya raya di Asia. Ia juga membawa Rachel ke ruang pakaiannya dan memilihkan baju untuk digunakan ke acara keluarga Nick. Paiklin mengantar Rachel ke rumah Nick yang super mewah. Nick berkenalan dengan Paiklin. Ia juga mengajaknya untuk bergabung ke pesta mereka yang diiakan oleh Paiklin dengan sangat semangat. Mereka pun masuk ke dalam rumah Nick. Di ruangan lain, Astrid merasa sangat sedih karena menemukan chat perselingkuhan suaminya. Rachel jadi pusat perhatian. Ia merasa sangat tidak nyaman karena banyak gadis-gadis dan kerabat lain yang sombong terus memandangi dengan tatapan sinis. Nick memperkenalkan Rachel kepada ibu dan juga neneknya. Adegan berlanjut di mana Rachel dan Nick berangkat ke pesta bujang secara terpisah.
Rachel berkenalan dengan Amanda Ling, pengacara perusahaan keluarga Young. Nick bergabung dengan saudara-saudaranya untuk merayakan pesta bujang Colin. Ia sempat dibuat kesal karena sepupunya yang lain, Eddie dan Alistair, meledek Rachel yang dianggap tidak punya kelebihan apapun. Nick curhat kepada Colin kalau ia akan melamar Rachel. Colin turut berbahagia, tapi ia mengingatkannya kalau Rachel pasti akan menemukan banyak kesulitan untuk beradaptasi dengan ketenaran keluarga besar Nick. Sementara Rachel mengalami banyak kejadian yang tidak mengenakan di pesta bujang Araminta. Ternyata Amanda Ling adalah mantan pacar Nick. Ia memanas-manasi kalau hubungan Rachel dengan Nick tidak akan mudah karena ibu Nick, Eleanor, tidak menyukainya. Tak sampai di situ, Amanda juga menaruh ikan mati di kamar Rachel. Untungnya ada Astrid di sana yang menemani Rachel. Pesta bujang usai, Nick dan Rachel bertemu kembali di hotel. Rachel mengeluhkan kejadian tidak mengenakan yang ia alami. Nick lalu menghiburnya dan mengajaknya untuk belajar membuat pangsit di rumahnya. Sambil belajar membuat pangsit, Rachel memuji cincin kawin Eleanor dan berusaha memulai pembicaraan yang akrab. Tapi Eleanor malah menyindir Rachel tentang ketidaksukaannya dengan orang-orang yang berasal dari Amerika. Baginya, orang-orang Amerika itu egois dan hanya mementingkan keinginannya sendiri. Tak lama setelah itu, nenek Nick datang. Ia memuji Rachel sebagai wanita yang cantik. Rachel sedang berusaha mencari kamar kecil ketika Eleanor menghampirinya. Eleanor bercerita bahwa nenek Nick dulu tidak menyetujui pernikahannya dengan ayah Nick. Dan bahkan hingga kini, bagi sang nenek, ia pun masih belum dianggap pantas bagi ayah Nick. Tapi sambil mengatakan itu, Eleanor juga bermaksud memperingati Rachel bahwa ia tidak pantas untuk putranya. You will never be enough. I wouldn't want Nick to worry. Rachel bercerita kepada Paiklin tentang perkataan Eleanor. Paiklin menyemangati Rachel untuk berani menghadapi situasi ini. Ia dan sepupu Nick yang lain, Ollie, mempersiapkan Rachel untuk pernikahan Colin. Rachel menghadiri pernikahan Colin dengan percaya diri. Dengan halus tapi nyelekit, Eleanor menolak duduk sebaris dengannya. Tapi Rachel menemukan kursi kosong di baris depan dan ia memilih duduk dengan seorang tokoh penting. Ia juga berhasil ngobrol akrab dengannya. Nenek yang biasanya tidak pernah datang ke acara-acara pesta datang bersama dengan Astrid. Ia menemani Astrid yang hadir sendirian tanpa kehadiran Michael. Pesta pernikahan berjalan meriah. Tapi saat semua sedang bersenang-senang, Eleanor memanggil Rachel ke hadapan nenek. Eleanor menyewa detektif dan membeberkan fakta bahwa Rachel ternyata berasal dari keluarga yang tidak baik-baik. Ia mengungkapkan bahwa Rachel adalah anak hasil perselingkuhan. Mendengar ini nenek sangat marah. Rachel yang sebenarnya juga tidak mengetahui fakta itu pun menangis dan pergi meninggalkan pesta. Ia menginap di rumah Paiklin. Saking sedihnya, ia hanya tiduran dan menolak untuk makan selama berhari-hari. Ia juga menolak semua panggilan telepon dari Nick. Tapi di tengah kesedihannya itu, tiba-tiba Paiklin membawa masuk ibu Rachel. Rachel sangat terkejut dan mereka pun lalu mengobrol. Ia bertanya tentang masa lalu ibunya. Lalu ibunya bercerita bahwa dulu suaminya adalah orang jahat yang selalu menyakitinya. Ia lalu jatuh cinta kepada sahabat lelaki yang selalu membantunya, dan lelaki itu adalah ayah Rachel. Ketika tahu dirinya hamil, ia kabur ke Amerika karena takut sang suami akan membunuhnya dan kekasihnya. Ia juga berkata bahwa Nicklah yang menerbangkannya ke Singapura supaya bisa menghibur Rachel. Adegan berpindah di mana Astrid memutuskan untuk menceraikan Michael. Ia mengatakan bahwa selama ini ia sudah bertindak salah dengan berkorban begitu banyak demi Michael supaya tidak merasa rendah diri. Keesokan harinya, Rachel menantang Eleanor bermain mahjong. Sambil main, Rachel mengatakan bahwa Nick melamarnya. Ia juga bilang bahwa Nick bersedia untuk meninggalkan keluarganya demi Rachel, tapi ia menolak lamaran itu. Rachel bilang bahwa jika di masa depan Nick menikahi wanita lain yang dianggap pantas dan Eleanor berhasil menikmati hidup sesuai dengan rencananya, itu semua adalah karena berkat Rachel. Rachel pun memenangkan permainannya dan meninggalkan Eleanor dengan bangga. Rachel dan ibunya berada di dalam pesawat bersiap-siap untuk meninggalkan Singapura. Tiba-tiba Nick datang dan menghampirinya. Ia lalu berlutut dan melamar Rachel.
Rachel dibuat sangat terkejut ketika melihat cincin Eleanor lah yang digunakan Nick untuk melamarnya. Itu artinya Eleanor akhirnya menyetujui hubungan Nick dengan Rachel. Nick dan Rachel akhirnya tinggal 1 malam lagi di Singapura. Dan malam itu, pesta pertunangan Nick dan Rachel diadakan dengan meriah. Film pun berakhir.